Ya, baik, saya lanjutkan untuk penjelasan topik sistem endokrin ini ya. Jadi berikutnya setelah kelenjar kelenjar paratiroid yang menghasilkan hormon paratormon, ada kelenjar timus ya. Tadi posisinya kelenjar timus ada di atas jantung dan di antara paru-paru. Nah, kelenjar ini bertanggung jawab pada proses pertumbuhan pada manusia. Selain growth hormone yang diproduksi tadi di hipofisis anterior, juga hormon pada kelenjar timus ini, yaitu hormon timosin, juga berperan pada pertumbuhan tubuh ya. Jadi kelenjarnya namanya timus, hormon yang diproduksi namanya hormon timosin. Fungsinya adalah untuk mengaktifkan pertumbuhan sel-sel tubuh kita, lalu mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin ya. Selain itu juga ada hormon somatotrofin, di mana somatotrofin ini juga merupakan hormon pertumbuhan yang mana hormon ini akan nonaktif pada saat dewasa ya. Jadi pertumbuhan kita juga ada batasnya ya Adik-adik, sehingga yang membatasi tinggi badan kita itu adalah hormon somatotrofin. Bisa dibayangkan kalau tidak ada pengaturan dari hormon somatotrofin, maka kita akan terus tinggi ya, setinggi pohon kelapa begitu ya. Jadi ada peran daripada hormon somatotrofin juga yang nanti akan nonaktif pada saat dewasa. Kemudian kelenjar berikutnya adalah kelenjar adrenal ya. Kelenjar adrenal ini letaknya posisinya di atas ginjal pas dua-duanya ya Adik-adik ya. Kelenjar adrenal ini ada bagian yang dinamakan korteks, ada bagian yang dinamakan medula. Kalau bagian korteks ini bagian yang lebih luar, sedangkan medula adalah bagian yang lebih dalam. Ini adalah beberapa hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal ya, Adik-adik. Ada beberapa hormon. Yang pertama adalah hormon-hormon yang diproduksi oleh bagian korteks adrenal. Ini ada aldosteron, kemudian glukokortikoid atau kortisol, dan juga gonadokortikoid ya. Kemudian untuk fungsinya, jadi aldosteron ini fungsinya mempertahankan keseimbangan kadar natrium dan kalium di dalam tubuh Adik-adik. Jadi untuk juga mengatur keseimbangan cairan tubuh ya, ini biasanya aldosteron. Lalu ada glukokortikoid atau kortisol. Ini fungsinya adalah untuk meregulasi metabolisme glukosa di dalam sel ya. Kemudian juga resistensi terhadap stres dan juga respon terhadap adanya inflamasi ya, kortisol ini. Lalu ada gonadokortikoid, ini fungsinya adalah menghasilkan hormon reproduksi ya. Kemudian untuk bagian yang medula ya, medula biasanya menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Fungsinya adalah banyak di pengaturan saraf simpatik Adik-adik. Kemarin kan kita sudah belajar saraf tak sadar, itu ada saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, ternyata pengaturannya ini juga tergantung dari hormon epinefrin dan norepinefrin. Nah, contoh kemarin saraf simpatik ada yang berperan untuk meningkatkan detak jantung ya Adik-adik ya. Nah, untuk bisa meningkatkan detak jantung dia butuh hormon epinefrin ini. Jadi hormon epinefrin dilepaskan dulu oleh bagian medula adrenal, kemudian epinefrin masuk ke pembuluh darah menuju ke jantung, lalu di situ dia akan mengatur detak jantung ya. Bisa meningkatkan kalau dia efeknya ke saraf simpatik. Kemudian meningkatkan produksi dari beberapa aktivitas ya, seperti jantung tadi sudah dibahas, kemudian untuk penyempitan pembuluh darah ini juga diatur oleh epinefrin ya untuk vasokonstriksi, kemudian kontraksi limpa atau spleen merubah glikogen menjadi glukosa ya, lalu menurunkan produksi enzim pada organ pencernaan, kemudian untuk aktivitas berkeringat ini juga distimulasi oleh epinefrin dan norepinefrin. Kemudian kelenjar endokrin berikutnya adalah kelenjar pankreas yang letaknya di bawah lambung ya. Kelenjar pankreas ini sebagai sistem endokrin menghasilkan dua hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon, Adik-adik.
Nah, hormon glukagon ini ya tulisannya salah ya, Adik. Kalau hormon insulin ini mengubah glukosa menjadi glikogen atau gula otot, sedangkan hormon glukagon ini merubah glikogen menjadi glukosa kembali. Jadi aktivitasnya saling berkebalikan ya antara insulin dan hormon glukagon. Kemudian kelenjar kelamin ya. Jadi ini untuk reproduksi, ada kelenjar ovarium. Kelenjar ovarium ini adalah kelenjar kelamin yang pada wanita ya, Dede ya, menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Jadi ovarium selain menghasilkan sel telur atau ovum juga menghasilkan hormon estrogen dan juga progesteron. Nih ya. Nah, ini adalah gambaran dari ovarium. Jadi kalau pada wanita dia memiliki sepasang ovarium ya, yaitu 2 buah, di mana nanti dia akan menghasilkan ovum atau sel telur ya, yang akan ditangkap oleh fimbre atau tuba falopi kemudian menuju ke uterus ya. Nah, selain ovarium ya, tubuh kita, reproduksi kita juga ada pengaturannya dari sistem endokrin, di mana yang berperan adalah estrogen dan juga progesteron serta beberapa hormon lainnya seperti inhibin misalnya, Dede ya. Nah, kalau estrogen dan progesteron fungsinya adalah membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin wanita, misalnya yang mengatur siklus menstruasi kita, kehamilan, dan perkembangan dari kelenjar mama, itu adalah estrogen dan progesteron. Selain itu ada hormon relaksin ya, yang membantu untuk dilatasi otot-otot uterus pada saat akhir kehamilan. Itu. Kemudian ada juga inhibin. Inhibin ini adalah hormon yang menghambat sekresi FSH dan LH. Jadi adik-adik tadi kita juga bahas bahwa sistem endokrin ini punya mekanisme homeostasis atau keseimbangan. Ketika estrogen dan progesteron itu sudah tinggi gitu ya, dan proses fisiologi reproduksi sudah berjalan, maka estrogen dan progesteron ini kan juga perlu dihambat supaya tidak berlebihan. Maka yang akan memberitahu otak kita, memberitahu kelenjar hipotalamus maupun hipofisis itu adalah hormon inhibin ini. Nanti inhibin ini yang akan menghambat produksi GnRH, menghambat produksi FSH dan LH, sehingga nanti dia tidak diproduksi lagi, estrogen dan progesteronnya juga menurun. Ya. Begitu juga di hormon kelamin pada pria ya, yaitu kelenjarnya namanya testis ya. Testis ini selain menghasilkan sperma, dia juga menghasilkan hormon reproduksi yang namanya testosteron ya. Testosteron sama seperti estrogen dan progesteron, dia juga membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin pada pria dan juga meregulasi proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Nah, di testis juga menghasilkan inhibin juga adik-adik, yang nantinya juga berperan sebagai umpan balik negatif pada hipotalamus maupun hipofisis ketika hormon testosteron ini sudah berlebihan, gitu ya. Nah, bagian dari testis yang menghasilkan hormon testosteron ini tepatnya adalah di sel-sel Leydig ya. Selain testosteron juga diproduksi androsteron ya. Androsteron ini juga berperan dalam membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin pada pria. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme kerja hormon ya. Saya langsung ke rutenya dulu. Nah, kemarin kan kita sudah bahas kalau di sistem syaraf itu ada rute kerja dari sistem syaraf itu bagaimana, mulai dari reseptor sampai efektor. Nah, hormon ini juga punya rute kerja, adik-adik. Nah, awalnya dari mana? Awalnya sama seperti syaraf, dari stimulus ya. Nah, stimulus ini nanti akan diterima oleh hipotalamus sebagai pengatur utama dari kerja sistem hormon. Ya. Saya beri contoh misalnya ini adalah pengaturan proses metabolisme di dalam tubuh, yaitu proses untuk menghasilkan panas tubuh gitu ya. Jadi stimulusnya ini berupa kondisi tubuh yang mana temperaturnya rendah ya. Misalnya suhunya rendah 35 begitu ya. Kalau suhu yang rendah kan juga tidak baik untuk metabolisme, tidak aktif ya. Jadi dengan adanya suhu tubuh yang rendah, ini nanti akan mengaktifkan hipotalamus.
hipotalamus akan melepaskan hormon yang namanya TRH ya. TRH ini singkatan dari thyroid releasing hormone. Nah, tadi sudah kita bahas juga bahwa hipotalamus ini selalu memproduksi regulatory hormon, yaitu bisa releasing hormone, bisa inhibiting hormone. Nah, dalam kasus ini dia pertama menghasilkan releasing hormone dulu ya. Dan yang namanya adalah thyroid releasing hormone. Nah, TRH ini nanti akan diterima oleh hipofisis. Jadi dia akan mengalir dari hipotalamus menuju ke hipofisis. Hipofisis bagian mana? Anterior, karena anterior ini yang akan menghasilkan TSH. TSH singkatan dari thyroid stimulating hormone. Nah, saya katakan tadi bahwa kalau kelenjar hipotalamus itu perilis atau penginhibisi, sedangkan hipofisis adalah penstimulasi. Jadi hormon ini namanya TSH, thyroid stimulating hormone. Setelah diproduksi di hipofisis anterior, TSH akan keluar dari kelenjar tersebut masuk ke pembuluh darah, lalu dengan aliran darah akan dibawa ke organ targetnya. Organ targetnya di sini siapa? Kelenjar tiroid ya. Kelenjar tiroid letaknya di mana tadi? Di depan di daerah tenggorokan bagian depan ya. Nah, kelenjar tiroid nanti karena adanya TSH oleh kiriman dari hipofisis anterior, maka dia akan disuruh untuk memproduksi TH atau thyroid hormone yang namanya tiroksin tadi ya, adik-adik ya. Nah, tiroksin ini nanti akan dilepaskan oleh tiroid, kemudian masuk ke pembuluh darah menuju ke organ-organ targetnya lagi. Ada lagi organ targetnya yaitu seluruh sel-sel di dalam tubuh kita. Nanti sel-sel di dalam tubuh kita oleh adanya hormon tiroksin ini nanti dipicu untuk meningkatkan aktivitas metabolismenya, yaitu glukosanya dipecah membentuk ATP atau energi ya. Dengan adanya ATP atau energi ini, maka suhu atau temperatur tubuh kita yang awalnya rendah bisa meningkat ya, bisa menjadi 37 derajat atau lebih seperti itu. Nah, kalau metabolisme kita sudah lancar, suhu tubuh kita sudah kembali normal ya, kembali hangat yang awalnya tadi dingin, maka nanti hormon tiroksin ini nanti akan dikirim oleh tiroid ini kembali ke hipotalamus ya. Untuk apa? Sebagai sebagai mekanisme feedback negatif ya. Untuk bilang bahwa proses ini tadi sudah diatasi ya, maka hipotalamus tolong untuk stop memproduksi TRH. Jadi ini mekanisme untuk umpan baliknya atau negative feedback inhibition. Sehingga nanti hipotalamus akan berhenti memproduksi TRH. Jadi seperti itu adik-adik rute kerja hormon ya. Nah, saya kembali ke depan. Jadi ini beberapa kerja hormon, ini tergantung dari jenis hormonnya ya. Kalau hormon steroid itu reseptornya ada di sitoplasma, kalau yang non steroid ada di membran sel. Kemudian kita masuk ke interaksi antar hormon. Jadi antara satu hormon dengan hormon yang lainnya itu bisa bekerja dengan mekanisme yang bermacam-macam. Ada yang sinergisme, ada yang permisif dan antagonis. Kalau sinergisme berarti saling mendukung ya aktivitasnya. Contohnya apa? Estrogen dengan prolaktin dan oksitosin. Nah, mereka bertiga bersinergi untuk memproduksi ASI di kelenjar mamai. Ya, jadi adik-adik kalau memproduksi ASI itu bisa keluar ASINya kalau ada kerja dari 3 jenis hormon ini. Apa saja? Estrogen. Estrogen ini dihasilkan oleh ovarium, sedangkan prolaktin dihasilkan oleh hipofisis anterior, kemudian oksitosin untuk pelebaran kelenjar mamainya dihasilkan oleh hipofisis posterior gitu ya. Jadi kalau kekurangan satu hormon saja maka produksi ASI tentu akan terganggu. Seperti itu ya. Ini interaksi kerja hormon yang sinergisme, saling mendukung. Yang kedua adalah permisif ya. Kalau permisif ini satu dengan yang lainnya tuh beruntutan, kemudian bisa meningkatkan aktivitas. Contohnya adalah paratiroid hormon yang bersifat permisif atau meningkatkan kerja dari penyerapan kalsium gitu ya. Ini paratiroid hormon. Lalu ada yang bekerja berlawanan, antagonis, misalnya insulin dengan glukagon. Kalau insulin tadi kerjanya adalah
memetabolisme glukosa menjadi glikogen, kalau glukagon justru sebaliknya, yaitu mengubah glikogen menjadi glukosa kembali. Nah, tadi ada istilah umpan balik negatif ya, adik-adik. Umpan balik itu ternyata ada dua jenis, umpan balik negatif dan positif. Kalau umpan balik negatif, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika suatu level hormon di dalam tubuh kita tinggi, maka nanti ada sistem homeostasis di dalam tubuh yang akan menurunkan level hormon tersebut menjadi lebih rendah. Contoh ketika kita sedang makan ya, di situ kan glukosanya tinggi, otomatis insulin akan diproduksi oleh kelenjar pankreas. Nanti kalau sudah kita makan kemudian glukosanya dibongkar menjadi energi ya, setelah beberapa jam nanti glukosa akan menjadi rendah. Nah, glukosa yang rendah ini akan menjadi feedback negatif bagi insulin ya. Untuk insulin ini tidak diproduksi lagi, kemudian nanti yang diproduksi adalah glukagon. Glukagon itu yang akan mengubah glikogen menjadi glukosa, sehingga nanti ada glukosa yang kita bongkar itu dari cadangan glukosa, yaitu glikogen. Ini mekanisme umpan balik negatif. Sama seperti tadi pada produksi tiroksin ya, tiroksin itu hormon tiroid. Kalau sudah tiroksinnya sudah diproduksi oleh hormon tiroid, kemudian metabolisme sudah tinggi, lalu ATP diproduksi ya, dan temperatur tubuh kita sudah naik, maka nanti tiroid hormon atau tiroksin akan menuju ke otak untuk mempengaruhi hipotalamus untuk menghentikan proses produksi TRH, sehingga inilah yang menyebabkan keseimbangan di dalam tubuh kita, umpan balik negatif ya. Jadi setelah tinggi diturunkan, turun dinaikkan lagi, seperti itu. Sedangkan untuk umpan balik positif, ini adalah suatu umpan balik yang terus-menerus misalnya meningkat ya, ditingkatkan lagi gitu ya. Misalnya pada produksi ASI ya, produksi ASI ini kan memang harus diproduksi terus ya adik-adik ya. Nah, stimulusnya itu apa? Stimulusnya adalah berupa sedotan bayi ya. Jadi bayi yang mengasi pada ibunya ini nanti menjadi stimulus bagi hipotalamus untuk memberitahu hipofisis anterior maupun posterior melepaskan oksitosin dan prolaktin. Begitu juga FSH dan LH yang nantinya akan menuju ke ovarium memproduksi estrogen. Jadi kan kita bahas tadi ada 3 hormon yang berpengaruh pada ASI. Nah, ini dilakukan terus-menerus, meningkat terus-menerus supaya ASI tetap terjaga produksinya ya. Jadi terus meningkat, ini disebut dengan umpan balik positif. Jadi tidak direndahkan ya, terus ditingkatkan. Baik, itu tadi ini kerja hormon sudah kita bahas. Nah, nanti kalau adik-adik diminta ya pada saat ujian untuk menjelaskan rute kerja hormon, ini sudah harus bisa ya. Intinya mulai dari stimulus ya, kemudian ke hipotalamus, ke hipofisis, lalu ke organ targetnya. Kemudian nanti ada diikuti oleh umpan balik negatif ya. Nah, ini juga contoh ya, contoh pengaturan bagaimana sistem endokrin bekerja ketika kondisi kita lapar gitu ya. Kalau kita lapar, tentu nanti sel alfa beta pankreas menstimulus pelepasan glukagon ya. Glukagon nanti akan membongkar cadangan glukosa berupa glikogen yang nanti akan diubah menjadi glukosa, kemudian glukosa nanti akan digunakan dalam memproduksi energi seperti itu. Nah, dalam proses ini tentu kita butuh asupan dari luar ya, membutuhkan makan tetap seperti itu. Nanti kalau sudah glukosanya tinggi, maka pankreas akan melepaskan yang namanya insulin untuk mengubah glukosa menjadi glikogen dan juga mengolah glukosa untuk membentuk energi ya. Nah, ini juga contoh pada kerja hormon ya pada saat kondisi stres. Stres ini merupakan stimulus. Nanti stres ini akan mempengaruhi hipotalamus untuk memproduksi CRH ya. Kemudian CRH nanti akan menginfo kepada pituitari atau hormon atau kelenjar hipofisis anterior untuk melepaskan ACTH, adenocorticoid thyroid hormone. Kemudian ACTH nanti akan
ke pembuluh darah, masuk ke kelenjar adrenal untuk melepaskan beberapa hormon seperti glukokortikoid ya. Ada juga yang memproduksi adrenalin, norepinefrin dan epinefrin yang meningkatkan detak jantung. Jadi kalau kita stres itu maka mungkin ada jantung berdebar ya, terjadi peningkatan tekanan darah tinggi, itu karena juga efek daripada kerja hormon. Nah, ini beberapa contoh hormon yang lain. Kortisol. Kortisol ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Ini banyak perannya adik-adik ya. Peningkatan kortisol nanti bisa menurunkan uptake glukosa, yaitu penyerapan glukosa ya. Kemudian juga mengatur peningkatan insulin ya. Jadi nanti baik untuk pengaturan metabolisme di dalam tubuh gitu ya adik-adik ya. Nah, kalau kortisol tinggi maka proses intake glukosa pada otot itu rendah. Jadi justru tidak bagus ya. Nah, nanti harus ada penyeimbangan sehingga nanti glukosa rendah, maka uptake glukosa juga meningkat ya. Glukosa akan dipakai oleh tubuh kita. Ini adalah hormon yang berpengaruh pada perasaan ya, rasa senang, rasa cinta, itu ada oksitosin tadi dan vasopresin ya. Kemudian juga mempengaruhi hormon reproduksi tentunya ya. Jadi kalau adik-adik misalkan ini ada satu tips ya, mungkin untuk adik-adik yang ingin fresh pada saat bangun ya. Ternyata setelah saya baca itu kondisi gelap itu bisa meningkatkan serotonin dan oksitosin di dalam otak ya. Jadi kita nanti lebih tenang ketika bangun ya, lebih fresh itu ya adik-adik ya. Jadi di situ kondisi gelap ternyata bisa meningkatkan serotonin dan oksitosin. Nah, ini beberapa penyakit yang terdapat pada sistem hormon ya, tetapi tidak kita bahas di anatomi sekarang ya. Nanti kita akan bahas di patofisiologi ya, di semester berikutnya. Baik.